Pemirsa, bencana tanah bergerak di dua kampung di Cianjur, Jawa Barat merusak puluhan rumah, sementara 3 diantaranya ambruk. Akibat peristiwa ini, ratusan warga terpaksa harus mengungsi. Beginilah kondisi bencana tanah bergerak di Kampung Sukajadi dan Pasir Cinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Bencana pergerakan tanah ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir setelah hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut. Akibat bencana ini, setidaknya 7 rumah rusak berat dengan 3 diantaranya ambruk, 5 rumah rusak sedang, 26 rusak ringan, serta puluhan rumah lainnya terancam. Selain rumah warga, bencana tanah bergerak juga merusak akses jalan desa, serta 2 masjid turut terdampak dengan kondisi amblas dan dinding bangunan yang alami retak-retak. Karena ada 2 lokasi pergeseran tanah, satu di Kampung Sukajadi, satu di Pasir Cinde. Totalnya 61 kakak, 191 jiwa sampai tadi malam. Untuk Kampung Sukajadi sudah kita evakuasi semua dan menempati rumah sanak saudaranya yang masih berada di Desa Jatisari. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa, petugas dari BPBD Cianjur membantu mengevakuasi barang-barang berharga milik warga. Untuk sementara, warga pindah di rumah sanak saudara mereka yang lebih aman. Sementara itu, BPBD Cianjur masih menunggu hasil kajian dari tim Badan Geologi mengenai kondisi 2 kampung yang mengalami bencana pergerakan tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai dampak dari pergerakan tanah di Cianjur, kita sudah bersama dengan Bapak Wang Kuswaya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Cianjur. Selamat pagi Pak Wang. Selamat pagi Mbak Prima. Iya Pak, bagaimana Pak informasi terkini? Kemarin infonya terakhir ada 3 rumah yang ambruk Pak. Betul. Ya, izin saya menyampaikan update kondisi di lokasi bencana pergerakan tanah yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2024 yang menimpa 2 kampung di Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung. Berdasarkan pemantauan hari kemarin, total kerusakan rumah warga yang terdampak itu bertambah 4 rumah dari laporan terakhir sebanyak 61. Posisi kemarin bertambah menjadi 65 rumah. Jadi ada 65 pengungsi terdiri dari 52 kakak dari Desa Sukajadi dan 13 kakak dari Kampung Sukajadi dan 13 kakak dari Kampung Pasir Cinde. Semua pengungsi ini sementara mereka mengungsi di rumah keluarga atau kerabatnya yang berlokasi tidak jauh dari lokasi bencana. Iya, Pak Wang, ini ada jumlah yang bertambah begitu ya Pak ya, baik yang ambruk maupun yang rusak. Apakah memang tanah bergerak ini masih terus terjadi Pak? Untuk kepastiannya kami menunggu hasil kajian ya. Kami sudah mengajukan permohonan kepada Badan Geologi kepada Direktorat PPNBG untuk melaksanakan kajian mengenai pergerakan tanah yang terjadi di 2 kampung tersebut. Namun secara pantauan manual kami juga sudah memasang beberapa patok. Mungkin nanti bisa dilihat beberapa hari ke depan apakah patoknya bergeser. Artinya untuk seberapa besar pergeserannya begitu belum diketahui ya Pak ya, masih dalam proses pengkajian ya Pak? Belum, betul. Baik. Betul. Pengkajiannya belum dilakukan. Kami baru melayangkan surat hari kemarin ke PPNBG. Mudah-mudahan cepatnya dapat segera dilaksanakan kajian komprehensif dari pihak BPNBG untuk menentukan
tindakan kecepatan tindakan yang harus dilakukan untuk rekonstruksi atau rehabilitasi rumah warga, apakah bisa dilakukan rehabilitasi di tempat awal atau harus dipindah atau direlokasi ke tempat yang lebih aman. Kalau kita lihat ini kondisinya bahkan jalanannya hingga terbelah begitu ya Pak. Artinya ini cukup dalam begitu retakannya begitu. Apakah kejadian ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah terjadi Pak? Seingat saya ini baru pertama kali kejadian di wilayah tersebut. Karena ya dulunya wilayah tersebut memang tebingnya itu ditanami oleh pohon keras. Namun beberapa tahun ke belakang yang lahan tersebut berubah fungsi lahannya menjadi lahan budidaya pohon pisang. Kemungkinan itu yang salah satu jadi penyebab. Karena kondisi tanah menjadi gembur. Ya, kemudian kalau berdasarkan pemetaan wilayah begitu ya Pak ya, apakah lokasi tempat tinggal ini memang layak begitu lokasinya atau sebetulnya memang kawasan yang tidak diperuntukkan perumahan begitu Pak, karena mungkin dari tingkat kemiringannya begitu? Kalau melihat kondisi awal dari kondisi kemiringan tidak terlalu rentan sih untuk potensi bencana ya. Cuman kalau melihat kondisi yang sekarang dengan adanya alih fungsi lahan tersebut ya, dengan perubahan kondisi tanah di sana menjadi lebih gembur, itu pemantauan kami kemarin wilayah tersebut ya sangat menjadi tidak aman untuk digunakan sebagai tempat pemukiman, kemungkinan harus relokasi. Untuk para warga yang mengungsi total ada 65 kakak ya Pak ya? 65 betul. Itu bagaimana kondisinya Pak di pengungsian? Sementara ini mereka tinggal di rumah kerabatnya, di rumah keluarganya di kampung sebelah dan kampung yang terdekat. Untuk penanganan pengungsi kami sudah mulai membuka dapur umum berkoordinasi dengan dinas sosial. Jadi kemarin dinas sosial sudah mulai membuka dapur umum di sana untuk pemenuhan logistik bagi para korban pengungsi. Kemudian Pak, untuk 65 rumah yang rusak ini berdasarkan gambar yang kami dapatkan beberapa cukup parah hingga ambruk juga begitu ya Pak ya. Apakah akan ada bantuan dari pemerintah untuk penggantian atau perbaikan begitu Pak? Iya, dari total 65 rumah yang terdampak itu memang ada 3 rumah yang rusak berat sampai ambruk. Kemudian 5 rumah rusak sedang, 28 rusak ringan, dan yang terancam ada 29. Nah, untuk rencana bantuan yaitu tadi kami menunggu kepastian hasil penelitian dari BPMBG. Kalau misalkan lokasi tersebut masih aman untuk ditinggali dan bisa dibangun ulang, untuk bantuan kami bisa menggunakan dana hibah belanja tak terduga yang ada dari dinas sosial, mungkin berupa bantuan stimulan perbaikan rumah. Tapi kalau misalkan harus direlokasi, tentunya mungkin kami akan berkoordinasi dengan dinas perumahan dan permukiman untuk pembangunan permukiman baru di tempat relokasi. Kemudian untuk fasilitas umum ya Pak, seperti jalanan yang rusak, yang ambles gitu. Kemudian ada fasilitas umum apa lagi Pak yang terdampak? Sementara yang terdata baru bagaimana yang tadi disebutkan, satu buah masjid jami dan 1 buah madrasah, ditambah jalan desa dengan kategori rusak sedang sepanjang kurang lebih 500 meter. Baik, terima kasih Pak Uwang Kuswaya, BPBD Kabupaten Cianjur atas informasinya. Sehat selalu Pak. Sama-sama Bu Prima, terima kasih, selamat pagi.